Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lo semuanya. Kali ini Umi ngomongnya agak ngegas gitu ya, karena di sini situasinya kantornya itu di dekat jalan. Jadi jalannya tuh kadang ada dengar-dengar suara motor, ada dengar-dengar suara mobil. Ya maklumin aja karena memang sedang di kantor processing filmingnya, karena memang di rumah nggak kondusif waktunya. Nah, jadi video kali ini didedikasikan dalam rangka untuk ulang tahun Dimas Muzamil yang ketiga. Sebentar lagi itu tanggal 15 April dan tahun 2021 ini bertepatan dengan hari bulan puasa yang ketiga. Jadi kan untuk tahun 2021 ini Dimas, zaman waktu Dimas masih umur mau 3 tahun itu sedang ada pandemi COVID. Jadi semua orang diwajibkan pakai masker. Jadi makanya pakai masker, nggak penting. Oke lanjut. Jadi sekarang Umi bakal cerita tentang Dimas Muzamil itu mulai dari dia punya adik. Nah, punya adik si Ibram. Dimas itu sudah tahu kalau dia akan memiliki adik sejak si Ibram masih dalam kandungan Umi. Jadi sudah Umi sounding sama dia bahwa akan ada new family gitu yang bakal nambah di anggota keluarga kita. Dan Umi sengaja tuh buka aplikasi tentang kehamilan itu. Jadi setiap buka aplikasi itu Umi selalu akan panggil dia dan coba lihat, nah ini siapa, yo ada adik bayi. Nah, nama Ibam itu sebenarnya sudah dicantumkan oleh Dimas sendiri. Adik Ibam gitu dia ngomongnya. Harapan Umi dia lihat perkembangan adik bayinya itu biar dia nggak terkejut. Jadi sewaktu nanti Ibam lahir ke dunia ini dia tidak bertanya-tanya ini siapa gitu. Jadi itu sih harapan Umi ya. Nah, jadi Umi ceritain ya. Jadi waktu mau lahiran itu kan Umi di rumah sakit sama ayahnya. Jadi Dimas itu kita taruh di rumah nenek bersama ontinya. Itu dalam waktu 5 harian berpisah gitu. Tuh sangat-sangat kangen banget. Gak bisa nelpon video call. Karena ngapa? Kalau video call itu biasanya nanti habis video call itu Dimas nih jadi ingat. Jadi kayak, mana Umi tadi kok gak pulang-pulang sih? Umi ayah juga kok gak pulang-pulang? Ayahnya pulang sebenarnya, tapi cuma sebentar aja. Karena di rumah sakit itu yang menemani Umi masa pandemi COVID ini tidak boleh bergantian. Cuman ayah yang boleh keluar masuk rumah sakit di ruangan itu. Nah, waktu ditanya Uminya mana, Umi selalu dia jawabnya Uminya kerja. Cuman dia kok nggak pulang-pulang. Ontinya berinisiatif lah untuk memvideo call, tapi tidak langsung bertatapan kayak gini loh, nggak dua arah gitu. Jadi kayak sembunyi-sembunyi. Cuma itu satu-satunya akses untuk biar kangen Umi ini tersalurkan gitu. Nah, setelah itu sampailah hari dimana Umi pulang. Ekspresi Dimas pertama melihat Ibam, who is that? Siapa yang bersama dengan Umiku? Umiku membawa apa? Nah gitu tuh ekspresinya. Jadi kayak, apakah yang dengan ayahku dan Umiku itu adalah adik yang selama ini aku lihat hanya di aplikasi saja? Nanti maafin ya kalau misalnya nanti Umi ngomongnya itu kenceng, laju kayak nge-rap gitu loh. Memang dasarnya tuh ngomongnya tuh memang laju selaju ini, ngomong biasa sehari-hari. Jadi mohon maaf kalau memang nanti laju kali nggak Dina nih ngomong, laju kali Umi ngomong gitu, maaf ya. Jadi lanjut. Setelah dia berjumpa dengan Ibam, adiknya yang hanya lewat aplikasi selama 9 bulan itu, ekspresinya kaget dan dia tuh semacam tidak mau menerima kenyataan kalau adiknya sudah lahir. Jadi kayak lihatnya tuh kayak, nah gitu, ekspresinya tuh kayak melirik-lirik. Dia mau lirik tapi kayak, lirik nggak ya? Siapa ya itu? Dia kepo, tapi dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya sudah tidak sendirian lagi, tidak sebagai anak tunggal lagi, sudah ada adiknya. Jadi malam pertama, waktu Ibam itu bangun, Mimi itu, si Dimas ikut bangun, ikut keganggu tidurnya karena memang selama ini kan tidur malamnya tidur aja. Jadi sejak ada adiknya itu, dengar suara tangisan baby, dia juga ikut bangun gitu. Jadi kayak, apa ini, ada apa gitu. Dan disitulah mulai beraksinya. Jadi kan setelah proses sesar itu, Umi tidak boleh dulu menggendong hal yang berat-berat. Sementara Mas itu mau digendong hanya sama Uminya, tidak mau sama ayahnya, apalagi sama Inonya. Jadilah malam itu kalang kabut, semua bingung. Karena kenapa?
waktu itu Umi juga belum terlalu banyak ya pompa ASINya, jadi masih sedikit karena kan bayi juga nggak terlalu banyak minumnya. Cuma malam itu memang pulangnya tuh udah kecapean banget, jadi nggak sempat pompa. Dan si Ibam itu Miss Miminya itu harus sama Umi, jadi ya gimana, kebayang nggak sih situasinya tuh kayak mana? Jadi kayak serba salah. Yang satu di mimikan langsung, yang Dimasnya menangis, diambil Dimasnya, yang satunya nangis. Panas. Ntar dulu ya, filmnya di stop dulu, di pause dulu. Nah, selanjutnya umur Ibam sudah mulai jalan sebulan, jalan 2 bulan. Dia sudah menunjukkan bahwa sisi sebagai abang yang sayang sama adiknya. Waduh, senang sekali waktu itu Umi lihat dia. Setiap Umi mau gendong adiknya, dia juga pengen gendong adiknya. Jadi kita kasih adiknya gitu kan. Happy aja rasanya gitu, kayak dia sudah mulai merasa, sudah mulai bisa membagi rasa kasih sayang sama adiknya. Karena berarti Umi bukan hanya milik aku aja lagi sekarang, ayah bukan milik aku aja lagi sekarang, sudah ada adik aku yaitu Ibam gitu kan, Ibram Multazam. Jadi ceritanya adalah ilmu didapat dari seorang psikolog anak, bahwa biar si kakak, si abangnya ini sayang sama adiknya, kita harus lebih fokus sama abangnya, paham gak sih? Tidak sama adiknya. Karena sebenarnya yang sudah mulai mengerti tentang keadaan itu sebenarnya bukan adiknya, tapi abangnya. Paham gak sih? Paham lah ya maksudnya kan? Jadi kita harus lebih sayang ke Dimasnya dulu. Jadi kapanpun Dimas merasa butuh digendong atau butuh dia nangis tuh, kita harus lebih fokus ke dia. Prioritaskan Dimasnya dulu. Nah gitu inti dari cerita psikolog anak tadi. Kegiatan Dimas dalam waktu mau 3 tahun ini masih yang Umi perhatikan perkembangannya itu dia semakin tinggi ya. Dimas itu semakin tinggi, tumbuh itu ke atas gak ke samping. Nah itu berlaku banget buat Dimas. Dan masih susah makan. Gak susah makan sih sebenarnya, makannya itu masih itu aja variasinya. Sesekali bisa lah masuk ikan, tapi itu memang bener-bener tipis-tipis gitu. Karena memang Dimas tuh kalau terasa sedikit aja berbeda dari makan biasanya, dia langsung dek. Dan itu rasanya ya Allah, hanya Umi dan ibu-ibu di luar sana lah yang punya anak. Setiap kita masak, terus setelah kita masak kita suapin, anaknya bilang dek, hancur hatiku. Nah setelah menerapkan setelah menerapkan ilmu psikologi tadi yang kita dapat dari psikolog anak tadi yang ada di Instagram itu, alhamdulillah ya, sangat-sangat ada efeknya gitu. Jadi si Dimas sudah mulai merasa bahwa tidak ada perbedaan, walaupun ada adik dan tidak ada adik, tetap dia prioritas utama. Tapi tiba waktunya dia kembali lagi, ada satu malam itu nanti kayak si Ibam mau mimi, dia nangis. Tentu sebagai Umi yang satu-satunya tempat dia mimi, tentu harus memprioritaskan si Ibam. Nah di sini dia bakal tantrum. Tantrum itu seperti ngamuk. Nah bahasanya tuh ngamuk, kalau bahasa ilmu psikologi anaknya tuh tantrum. Jadi dia tuh kayak merasa selama ini aku diprioritaskan, kenapa sekali ini si Ibam yang diprioritaskan sama Umi. Nah di situ letak manjanya Dimas di usia mau 3 tahun itu. Kalau untuk permainan masih Ultraman yang menguasai. Jadi satu rumah itu udah 2 keranjang permainannya tuh masih Ultraman yang lebih banyak daripada yang lain, lebih unggul daripada yang lain. Dan untuk teman bermain sampai detik ini masih ada di range onti dan titinya yang masih sangat-sangat klop sama dia. Anehnya ini, setiap Umi yang suapkan makan itu kan dibelek sama dia. Tapi kalau ada titi, kalau ada onti, itu nasi sama lauk-lauknya tuh licin. Tuh nggak ngerti juga kenapa anak ini bisa tahu dia ini Uminya nih yang suapin, mengkek-mengkek lah gitu-gitu loh. Tapi kalau onti sama titi mungkin karena dia teman bermain, jadi kayak klop gitu kan. Jadi setiap dia mau makan disuapin sama onti atau titinya tuh lahap. Habis itu kok bisa begitu sih nak? Lucunya itu Dimas ini dia sebenarnya bisa bilang es. Kayak gini, kalau dia mau minum susu, dia bilang Umi susu. Umi susu. Pasti tanya, siapa yang mau susu? Dima. Lah, kok nggak bisa bilang es? Nggak bisa bilang es jadinya. Kalau dia bilang sana Umi, sini Umi, itu bisa. Tapi waktu dia bilang
awas, awa Umi awa. Jadi kadang terdengar seperti di bawah, ternyata dia cuma bilang awas gitu, ngerti nggak? Jadi si Dimas ini sampai umur 3 tahun ini masih susah bilang S tapi di akhir. Kalau di depan huruf awal dia bisa. Kalau untuk masalah keaktifan gak usah diragukan lagi ya, anaknya memang super aktif. Kalau bahasa kampungnya lasa, nah, masih sangat tuh berjoget, berjingkang-jingkang, meloncat-loncat, melempar-lempar, itu masih sangat aktif. Jadi di rumah itu setiap pulang kerja, rumah pasti berserakan, ya kan? Karena memang kerjanya bongkar ini, bongkar itu, campaan sini, campaan situ. Nah, jadi ya begitulah. Mulai basah, sudah mulai basah. Lalu untuk urusan tidur masih sampai detik ini, sampai dari umur 0 tahun sampai detik ini masih nyari rambut Uminya. Masih melintir-melintir rambut Uminya. Gak tahu, mungkin nanti suatu saat setelah dia mengerti kenapa dia selalu makan itu, kita bakal update video nanyain kenapa sebenarnya dia suka sekali setiap mau tidur tuh melintir-melintir rambut Umi, ya kan? Sekali-kali kita tanya aja kali ya, kenapa dia lebih suka seperti itu. So, selamat ulang tahun Dimas Muzamil Casual, kesayangan Umi dan Ayah. Jadi sesuai dengan namanya Casual, ya kan? Marganya tuh Casual, adanya juga pakai Casual tuh semuanya besok. Jadilah kebanggaan dan kesayangan Walmidina, Ayah dan Umi. Kedepannya itu besok semoga setelah Ibam agak gedean dikit, saling menyayangi nak, saling melindungi, jangan sering berantem, ya kan? Ya, thank you sudah lihat video dedikasi untuk Dimas Muzamil ini, yang nonton dari ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, dan sekarang ulang tahun ketiga. Thank you so much for watching, karena kalian secara nggak langsung kan ngelihat perkembangan update-nya si Dimas nih. Dan sorry banget juga kalau channel ini jarang aktif, karena memang editornya itu si ayahnya sendiri yang super sibuk. Kalau Umi mah filming aja, untuk tugas untuk ngomong-ngomong, nyari konsep, ide. Nah, tapi kalau tentang editing itu kan perlu waktu. Dan editing kami selama ini itu ayah, tapi sementara ayah ini sekarang sedang sibuk